Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Kita sudah sampai di segmen terakhir, masih berbincang bersama Pak Kukuh Kumara, Sekjen Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO. Pak Kukuh, menyambung pertanyaan yang tadi saya sempat sampaikan sebelum jeda, bagaimana sebetulnya komitmen penambahan investasi dari prinsipal otomotif lah di Jepang ini akan menyumbangkan performa yang signifikan untuk teman-teman industri otomotif yang memang sedang kesulitan lah pada saat masuk pandemi. Baik, jadi pertama pemerintah telah melakukan kebijakan yang baik, yaitu untuk segera memulihkan industri otomotif Indonesia, yaitu dengan peluncuran paket relaksasi PPNBM, dan ini nampaknya cukup berhasil. Nah, kalau nanti kemudian ini industrinya pulih seperti semula, katakanlah kembali ke penjualan sekitar 90-100 ribu unit. Industri otomotif itu tidak bisa berhenti begitu saja, dan komitmennya tentunya adalah jangka panjang. Bukan sesaat kemudian, ini sekarang anjlok kemudian ditinggalkan. Tidak. Kebanyakan komitmennya jangka panjang, dan dengan adanya komitmen itu, maka kita juga akan melakukan banyak perubahan. Perubahannya itu adalah pembaruan, baik itu karena teknologi, juga perubahan karena untuk bersaing dalam kompetisi. Sebab kalau mobilnya nggak berubah, tentunya masyarakatnya bosan juga. Nah, inilah yang sedang diupayakan. Sisi lain kan muncul sekarang teknologi baru yang lebih ramah lingkungan, lebih rendah emisinya, lebih efisien. Itu juga perlu investasi yang tidak kecil. Beberapa pelaku yang tadi disebutkan itu saya pikir sudah memulai prosesnya, walaupun nanti optimalnya katakanlah ada yang di 2022, ada yang 2024 dan sebagainya. Namun perjalanan menunjukkan bahwa secara nyata industri ini terus tumbuh. Tadi juga sudah singgung oleh Menteri Perindustrian bahwa rasio kepemilikannya masih rendah. Nah, inilah yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, semakin banyaknya infrastruktur jalanan yang tercipta, itu juga akan meningkatkan juga kebutuhan kendaraan bermotor. Dan ini akan dampaknya kalau saya katakan tadi dalam keadaan normal masih 54%, dengan adanya penambahan investasi dan tujuan ekspor yang diperbanyak, varian produk yang lebih bervariasi, kalau bisa dioptimalkan kapasitasnya menjadi 80-90% dari yang 2,4 juta, syukur-syukur bisa ditambah lagi. Maka ini juga akan ada penambahan lapangan kerja, satu ya. Saat normal kemarin dengan produksi 1,4 juta, itu sekitar 1,5 juta orang terlibat di dalam ekosistem industri otomotif, dari pabrikan mobilnya sampai ke komponen-komponennya, termasuk juga para pekerja yang ada di sektor jasa keuangan, asuransi, dan sebagainya. Ini adalah mereka yang bisa segera bangkit pada waktu ada penambahan investasi dan peningkatan utilisasi kapasitas produksi di Indonesia. Dan kita harapkan dengan adanya hal tersebut, ini membuat Indonesia menjadi salah satu basis produksi yang sangat penting di kawasan ASEAN. Perlu dicatat juga bahwa 34% pasar mobil ASEAN roda 4 atau lebih itu adanya di Indonesia, dan ini sangat penting. Indonesia juga telah swasembada kebutuhan kendaraan bermotor cukup lama. Jadi ini yang harus kita pertahankan dan kita tingkatkan agar kita betul-betul menjadi basis produksi kendaraan bermotor di kawasan ASEAN, kalau bisa malah global. Terkait dengan komitmen penambahan investasi dari Jepang ini juga dengan adanya varian produk yang lebih bervariasi, ini akan menambah knowledge ataupun skill dari SDM di Indonesia. Juga kemudian nanti ada realisasi ataupun komitmen investasi yang memang menuntut skill ataupun knowledge dari SDM yang memang lebih baik begitu ya. Oke, artinya kalau saya simpulkan berarti komitmen penambahan investasi ini masuk pada saat yang tepat, Pak Kukuh. Betul, saat yang tepat. Saya katakan tadi, contohnya saja relaksasinya tadi kan juga pada tepat karena prosesnya vaksinasi sudah ada. Nah, di industri otomotif kan komitmen jangka panjang. Kalau dilakukan sekarang itu hasilnya baru dipetik mungkin 2-3 tahun yang akan datang. Perubahan model mobil itu juga perlu waktu 2-3 tahun. Jadi apa yang sudah muncul di sini sebetulnya itu sudah disiapkan 3, 4, 5 tahun yang lalu. Sehingga apa yang dilakukan di sini itu saat nanti kondisi ekonominya baik di Indonesia maupun di negara lain, kita siap dengan produk-produk baru yang lebih kompetitif, lebih baik, dan bisa diterima oleh masyarakat banyak. Baik, prediksi ekspor pasca komitmen penambahan investasi ini direalisasikan. Sudah ada hitung-hitungannya belum, Pak Kukuh, dari GAIKINDO? Hitung-hitungannya belum, tapi kita harapkan bahwa prediksi kita,
bahwa dengan adanya tambahan investasi, maka kita juga bisa menambah volume tujuan ekspornya. Kalau tadi di kondisi normal di 330, kemudian turun karena pandemi menjadi 230, kita harapkan bisa kembali ke level 300 atau 325 ribu per tahunnya. Baik. Rasul-rasul kita terus meningkatkan terusnya. Ya, Pak Kukuh, mengenai kesiapan yang harus dilakukan lah oleh industri otomotif di dalam negeri untuk menyambut komitmen penambahan investasi dari prinsipal otomotif di Jepang. Apa yang harus disiapkan oleh teman-teman industri dan juga mungkin bekerja sama dengan pemerintah? Tentunya dalam hal ini antara teman-teman pelaku industri anggota Gaikindo dengan prinsipalnya sudah menyampaikan berbagai masukan, bekerja sama juga dengan pemerintah apa yang bisa dilakukan. Salah satunya tadi ke depan kita akan memperkenalkan produk-produk baru yang tahun ini juga akan tadi disinggung masalah PP73 ya. Ini adalah komitmen untuk mengarah kepada teknologi yang baru dan ini para pelaku sudah menyiapkan yang akan diimplementasikan di tahun ini 2021 bulan Oktober. Kendaraan-kendaraannya akan lebih ramah lingkungan karena pola pengenaan pajaknya itu berdasarkan pada standar emisi gas buangnya. Makin rendah emisinya, maka kemudian pajaknya juga makin rendah. Jadi konsistensi kebijakan yang sudah dilakukan ini juga diterima dengan baik oleh para pelaku karena kemudian ini yang saya katakan komitmennya jangka panjang. Jadi tidak bisa kemudian sekarang A, kemudian bulan depan B, nggak bisa ini. Karena yang dilakukan hari ini itu sudah dipersiapkan 3-4 tahun yang lalu. Baik. Nah, apa yang dilakukan saat ini akan berlaku dalam waktu yang akan datang. Yang paling penting adalah konsolidasi yang harus dilakukan oleh stakeholders otomotif di Indonesia agar kemudian momentum ini dapat dimaksimalkan secara baik begitu ya. Pak Kukuh, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu untuk Anda dan sukses selalu untuk industri otomotif di Indonesia. Sampai jumpa. Salam sehat selalu. Ya, baik pemirsa, sudah 1 jam saya menemani Anda dalam program Market Review. Semoga perbincangan kami dapat memberikan inspirasi dan juga referensi untuk Anda. Saya Wiki Adrian, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.